Untuk awal jujur kayak geli, tapi lama-lama penasaran bang. Nggak gampang untuk melihara ikan. Berapa sih yang lu dapat? Saya bilang, ya UMP lah. Tapi 1 baknya, saya bilang, saya punya 20 bak. Kalau bukan kita yang jaga kekayaan Indonesia, siapa yang mau ngejaga? Gitu. Kalau misalnya kita mikirin gengsi, ya gengsi nggak akan ngasih kita makan kok. Kalau kalian mengira kami hanya anak milenial biasa, jelas kalian salah menilai. Karena sesungguhnya kami adalah petambak milenial. Nama gue Deo, umur 30 tahun. Gue lulusan salah satu universitas swasta yang ada di Manado. Kalau ditanya kenapa main ikan dan pertanian, awalnya ya, mikirnya kenapa main ikan dan pertanian itu lebih ke hobi sih. Jadi kayak hobi terus mau mulai gimana sih? Seru nih untuk memperdalam lagi, kayak bukan hanya sekedar ngelihat ikan, ngasih makan ikan, tapi lebih ke prosesnya ketika gue melihara ikan, apa aja sih yang gue dapat dari hal itu? Awalnya kalau apalagi kita ya anak perkotaan, gede di perkotaan, terus ngomongin mengenai geli atau jijik atau ya hal-hal yang kayak gitu, memang untuk awal jujur kayak geli, tapi lama-lama penasaran bang. Nggak gampang untuk melihara ikan, jadi yang kayak dari suhu ya bang ya, pada umumnya suhu, dimana memang suhunya itu harus stabil, dan juga pH air bang. Karena kan setahu saya sebelum saya terjun langsung, air jernih itu udah pasti bersih. Kayak gitu, udah pasti sehat. Tapi ketika terjun langsung dan coba untuk melihara ikan, ternyata tidak semudah itu bang. Banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk memelihara ikan, kelangsungan hidup dari ikan itu sampai dia panen. ya biasalah beri makan ikan setiap pagi sore. Untuk ternak-ternak juga pagi sore. Kalau perawatan biasanya siang. Mungkin seharusnya dicoba kerja di tempat yang seperti ini. Karena di sini juga udah termasuk berbasis teknologi. Jadi termasuk jadi mudah dipermudahkan. Kalau yang biasanya juga di tempat yang becek, sekarang udah di tempat yang seperti ini, sekaligus belajar. Jadi apa yang didapat di kampus itu juga yang diterapkan di sini. Jadi mungkin yang membuat tertarik karena itu sangat menyangkut dengan jurusan.
bagian dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, dan kami kebetulan punya lahan ini, lahan keluarga. Di sini ada sekitar 4 hektaran, dan sejak 2019 saya datang dengan concern untuk bagaimana keberlangsungan hidup di bumi ini. Isu yang saya bawa sebetulnya adalah concern terhadap ekologi, dan kedua terhadap sumber daya manusia, dan secara khusus kaum milenial sebagai pewaris ya dari masa depan bumi ini. Jadi mimpi saya adalah bagaimana generasi milenial ini mereka bisa secara tentunya bertahap, kami terus memotivasi untuk membangun kehidupan ekonomi dari kampung ini, dari hasil-hasil pertanian, tetapi pertanian yang sifatnya sustain dan ramah ya terhadap alam. Saya berharap makin hari makin banyak anak-anak muda yang terlibat, karena itu effort yang lebih juga harus kami lakukan untuk menarik mereka. Harapannya adalah dari desa ini step by step desa ini bisa jadi, saya sebetulnya ingin memperkenalkan ini lokasi ini sebagai Tumani Biodiversity Estate. Harapan saya selain jadi ini menjadi lokasi knowledge based tourism dengan melibatkan komunitas ya, warga desa yang ada di sini secara khusus kaum milenialnya. Jijik, selain dia kotor, karena itu bekerja, berusaha. Jadi biarpun itu kotor for orang, tetap itu menjadi doi. Itu banyak pertanyaannya Bang. Kayak waktu itu teman-teman tanya, banyak juga, biasalah nyinyir ya, anak kota balik ke desa. Berapa sih yang lu dapat? Terus saking angkuhnya saya bilang, ya UMP lah. Tapi 1 baknya, saya bilang, saya punya 20 bak untuk dari segi prospek. Kenapa saya mau dan cuannya kayak gimana? Ya jadi buat para milenial nih, jangan dulu mikir bahwa ketika lu balik ke desa, prospek yang lu dapetin nggak sesuai dengan apa yang lu dapetin waktu di kota. Jadi kalau buat gue gini aja, lu datang, lu coba, lu rawat, lu saksiin. Nah, mengenai cuan itu tergantung dari daya gedor lu, Bor. Kayak gitu sih. Dibanding di kota persaingan udah ketat juga, kayaknya kita udah kegerus persaingan juga. Kalau di sini kan kita masih boleh dibilang masih ada chance kita untuk jadi market leader. Orang mau ke laut harus keluar duit banyak, kalau kita ke laut malah dapet duit. Kalau bukan kita yang jaga kekayaan Indonesia, siapa yang mau ngejaga gitu. Kalau misalnya kita mikirin gengsi, ya gengsi nggak akan ngasih kita makan kok.
PT Saibatin Perikanan Indonesia itu berdirinya tahun 2020 di bulan Mei Juni lah antara itu. Kita bergerak ini karena ada Permen KP nomor 12 tahun 2020 itu tentang budidaya lobster. Jadi basically awalnya kita kerja di tambak udang, kita budidaya udang faname. Cuman dengan kondisi perairan dan cuaca dan perubahan segala macam jadi agak lebih sulit, dan kita mau mencoba untuk di kerambah karena kan secara perhitungan kita sebelum kita lihat dunia luar, kita ngelihat di laut ini kan karena dia kerambah banyak banyak biaya yang kita keluarin. Kalau di tambak darat harus ada biaya solar, PLN. Nah itu kalau di laut kan kita nggak keluar biaya. Nah kita ngeliat di situ harusnya masih ada margin lah untuk di budidaya lobster ini. Nah, kelebihannya kita budidaya dibanding kalau kita jadi penampung lobster, ya kita bisa dapat barang, kita bisa simpan. Nanti kita nunggu momentum harga bagus, kita baru jual gitu. Jadi kita kalau kita panen indikatornya dua sih sebenarnya. Satu, minimal kita ada barang minimal 1 kintal, dan faktor yang paling utama yang memutuskan kita untuk panen itu ya kalau misalnya harga bagus. Kita pakan mayoritas ikan ruca, kadang-kadang kalau ada kerang kita pakai kerang. Ini kita lagi nanam kerang, tapi mungkin panennya mungkin sekitar 3 bulanan lagi baru bisa mulai diambil. Nah kalau ikan kita guntingin, karena kalau nggak kita guntingin kadang di perutnya masih ada gelembung udara, nah itu dia nggak bisa tenggelam. Sedangkan kan ini lobster ini makannya di bawah, jadi kita harus guntingin kecil-kecil, kita baru tebar. Nah kalau seminggu sekali mereka ada namanya grading. Kita pengennya sih setiap hari di grading, tapi kan karena keterbatasan tenaga dan waktu dan cuaca juga, jadi kita grading paling seminggu sekali. Itu kita misahin, yang satu ukuran kita kumpulin, yang lebih kecil kita pisahin, nanti seterusnya kayak begitu. Jadi kita kumpulin semuanya berdasarkan ukuran-ukurannya. Nah terus kita juga lagi berusaha untuk mencoba menghitung kebutuhan pakannya, dan masih dalam tahap pengamatan dan penelitian juga sih kalau untuk lebih detail ya. Mimpi kita bisa memberdayakan masyarakat pesisir. Jadi yang tadinya punya kapal, punya jaring, terkendala ekonomi, dijual semua, mereka nggak punya apa-apa. Nah itu nanti kita bina untuk jadi plasma. Mereka biar budidaya lobster. Nah saat kita udah banyak yang budidaya, keramba udah banyak, benur ini, nelayan tangkap ini tetap masih bisa nangkep, tapi nggak usah diekspor. Lokal aja udah cukup, lokal aja udah butuh gitu. Yang daerahnya memang punya potensi tangkapan, biar mereka nangkep. Yang nggak punya potensi tangkapan, biar mereka berbudidaya. Sebenarnya saya kuliahnya bidang IT. Jadi saya Eskom. Jadi habis lulus kuliah, saya lulus tahun 2005. Saat itu IT belum terlalu berkembang, jadi di Jakarta juga saya liatin orang lulusan IT sama yang lain tuh kayaknya sama, nggak ada lebihnya. Jadi kayaknya belum momentumnya, jadi udahlah saya mutusin balik ke Lampung. Dan saya ngelihat, maksudnya Lampung ini kan cukup luas dan potensinya juga cukup besar. Dan saya kebetulan teman papa ada yang tambak udang, dia nawarin mau belajar gak? Ya udah, saya masuklah ke tambak dia, saya tinggal di tambak selama 2 tahun lah. Itu saya belajar dari A sampai Z, dan akhirnya ya
lebih nyaman tinggal di pedalaman sebenarnya dibanding di kota kan, penuh dengan hiruk pikuk segala macem. Dibanding di kota persaingan udah ketat juga, kayaknya kita udah kegerus persaingan juga. Kalau di sini kan kita masih boleh bilang masih ada chance kita untuk jadi market leader. Jadi ya kita mendingan bergerak di daerah aja gitu. Satu, untuk membangun potensi daerah. Dua, untuk kita lebih banyak pengennya pemberdayaan masyarakat pesisir sih. Ada plus ada minusnya lah. Kalau minusnya dulu lah. Kalau minusnya kita di lapangan tuh orang ngelihat sebelah mata, seolah-olah kita kayak kerjaan yang nggak penting. Terus kedua, ya namanya di lapangan kita kan nggak perlu mikirin penampilan, kita bisa cuek bebas. Nah itu menurut saya sih itu positif ya, cuman kadang di mata orang kan itu jeleknya. Nah terus kalau positifnya enak banget, orang mau ke laut harus keluar duit banyak, kalau kita ke laut malah dapet duit. Terus kita ya kita hobi juga lah main di laut gitu. Orang kan harus, makanya kalau orang kerja tuh pasti mikir bakal pergi kerja capek segala macam. Kalau kita malah pergi kerja tuh malah jadi kayak waktunya istirahat dan berlibur gitu. Jadi nggak ada beban, ditunggu-tunggu banget ini jadwal kapan kita bisa ke lapangan ya. Kadang justru malah banyak kerjaan kita di administrasi sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya pas ke lapangan tuh malah seneng banget gitu. Indonesia ini kaya laut maupun darat. Kalau kita yang generasi mudanya nggak mau masuk, nanti malah perusahaan-perusahaan luar yang masuk, asing yang masuk, terus kita ngeliatin doang, itu kan lebih sayang lagi gitu. Dan kalau misalnya soal gengsi itu nggak bikin kita kenyang kok. Justru kalau bukan kita yang jaga kekayaan Indonesia, siapa yang mau ngejaga gitu. Kalau misalnya kita mikirin gengsi, ya gengsi nggak akan ngasih kita makan kok. Ya yang kita rawat ini udang gitu loh. Telat sedikit aja mungkin udangnya bisa makan teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya salah dosisnya juga sangat berbahaya. Hasil yang kita dapatkan di tambak itu juga lebih menggiurkan daripada kita bekerja sebagai orang biasa di kantor. Dari pengalaman saya ini tentu menjadi modal yang sangat penting untuk saya memasuki jenjang karir ke yang lebih tinggi, seperti menjadi teknisi tambak udang maupun menjadi pengusaha atau owner tambak udang itu sendiri. Nama saya Ahmad Najib Yakini, usia 26 tahun, hobi sepak bola. Saya Naufal Abiyu, usia saya 23 tahun dan hobi saya bersepeda. Nama saya Muhammad Yusuf, asal dari Surabaya, umur saya 23 tahun. Hobi saya bermain basket. Kalau kalian mengira kami hanya anak milenial biasa, Jelas kalian salah menilai. Karena sesungguhnya kami adalah petambak milenial.
Awal pertama saya tahu program tambak milenial ini dari website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari situ saya membaca artikelnya dan mencari tahu lebih lanjut tentang dunia budidaya perikanan khususnya udang. Dari situ saya tertarik karena memang dasarnya basic saya, keilmuan saya di dunia budidaya perikanan. Selain itu, karena posisi saya sebagai fresh graduate, tentu saya ingin mendapatkan pengalaman pekerjaan profesional yang lebih luas, khususnya di bidang budidaya ini. Keseharian kita jelas ya, kita merawat udang. Dari awal kita siapkan komposisi pakan udangnya. Kemudian yang kedua kami mengecek kualitas airnya. Kemudian yang ketiga kita flushing atau mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dasar kolam. Kemudian yang terakhir biasanya kita cek sekali tentang kesehatan dari budidaya udang itu sendiri. Dan itu kontinu sampai sekitar 3 hingga 4 bulan. Ini menjadi batu loncatan yang bagus buat anak muda seperti saya untuk terjun di dunia tambak secara total. Ada beberapa hal yang mungkin anak muda tidak lihat. Salah satunya adalah di tambak itu kita bisa lebih santai dan hasil yang kita dapatkan di tambak itu juga lebih menggiurkan daripada kita bekerja sebagai orang biasa di kantor. Tanggung jawab saya itu di laboratorium untuk pengujian kualitas air. Dari situ keseharian saya mengukur beberapa parameter kualitas air yang penting seperti oksigen terlarut, keasaman, suhu, kecerahan, dan lain-lain. Tanggung jawab saya bersama teman-teman saya mengukur parameter tersebut sebanyak 40 kolam ini. Dari hasil yang kami dapatkan, kami analisa untuk selanjutnya melakukan treatment untuk mendukung kualitas dari media budidaya kami. Pengalaman di tambak milen adalah kita terjun langsung dari mulai awal sampai terakhir, sehingga kita tahu betul seluk-beluk dari cara menambak, cara berusaha, dan cara menjual. Ya, yang kita rawat ini udang gitu loh. Telat sedikit aja mungkin udangnya bisa makan teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya salah dosisnya juga sangat berbahaya. Yang pertama kita berlatih disiplin di sini. Kemudian yang kedua kita belajar untuk kritis. Dalam artian ketika ada sesuatu yang menyerang, nah kita harus tindakan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi yang paling di sini tuh kita berlatih untuk mengatur apa aja yang harus diperlukan untuk merawat udang itu. Dari sisi konstruksi, tambak ini akan lebih mudah di dalam operasional karena tambaknya bulat, kemudian tidak ada titik mati, ada sistem otomatisasi, kemudian juga ada sistem digitalisasi. Jadi diharapkan generasi milenial ini akan tertarik ya untuk melakukan usaha budidaya karena dengan cara yang lebih mudah ya, lebih efisien, kemudian generasi milenial ini bisa mengontrol ya usahanya atau kegiatannya dimanapun
bisa melakukan instruksi, bisa melakukan kontrol, dan bisa memonitor kegiatan-kegiatan di tambak. Total luasan di sini ini sekitar 3,5 hektar. Tetapi dari 3,5 hektar itu dibagi lagi. Jadi ada untuk tandon air, kemudian untuk sistem pengolah air sebelum digunakan, kemudian untuk kolam produksinya sendiri, kemudian untuk sistem pengolah limbah atau IPAL-nya. Produksi untuk satu tambak itu adalah 1,5 ton itu per siklus atau sekitar 3 bulanan. Nah, jadi karena ada 40, kita ini sekitar 60 ton totalnya, atau kalau kita lihat produktivitas per hektar itu sekitar 30 ton per hektarnya. Dari pengalaman saya ini tentu menjadi modal yang sangat penting untuk saya memasuki jenjang karir ke yang lebih tinggi, seperti menjadi teknisi tambak udang maupun menjadi pengusaha atau owner tambak udang itu sendiri. Karena alasannya menjadi pengusaha di budidaya udang, selain mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih besar, kita juga berpeluang untuk menyebarkan kebermanfaatan kepada orang banyak.